Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumlatul Hasanah, kelompok 2, dan di sini materi kami yaitu tentang saham preferan, saham biasa, saham treasury, nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Nah, di sini materi yang saya dapat yaitu tentang saham preferan sama saham biasa. Nah, di sini sebelumnya saham preferan merupakan jenis saham yang memiliki hak terlebih dahulu untuk menerima laba dan memiliki hak laba kumulatif. Hak kumulatif ini merupakan hak untuk mendapatkan laba yang tidak dibagikan pada satu tahun yang mengalami kerugian, tetapi akan dibayar pada tahun yang mengalami keuntungan, sehingga saham preferan akan menerima laba 2 kali. Hak istimewa ini diberikan kepada masing-masing pemegang saham preferan karena merekalah yang memasuki dana ke perusahaan sewaktu mengalami kesulitan keuangan. Nah, saham preferan mempunyai sifat gabungan hybrid antara obligasi dan saham biasa. Dalam hal ini, saham preferan mempunyai hak-hak prioritas, yaitu hak atas dividen yang tetap dan hak terhadap aktiva jika terjadi likuidasi. Saham ini mempunyai karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap, tetapi bisa juga mendatangkan hasil seperti dikehendaki investor. Ada dua hal penyebab saham preferan serupa dengan saham biasa, yaitu mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut dan membayar dividen. Nah, di sini perbedaan saham preferan dengan obligasi terletak pada 3 hal, yaitu klaim atas laba dan aktiva, dividen tetap selama masa berlaku dari saham, dan mewakili hak tebus dan dapat ditukar dengan saham biasa. Nah, adapun karakteristik saham preferan ini dibagi menjadi 2, preferan terhadap dividen, preferan pada waktu likuidasi. Nah, di sini preferan terhadap dividen itu ada 2, yaitu pertama, pemegang saham preferan mempunyai hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Yang kedua, saham preferan umumnya memberikan hak dividen kumulatif, yaitu memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Nah, di sini kalau saham preferan pada waktu likuidasi merupakan saham preferan mempunyai hak terlebih dahulu atas aktiva perusahaan dibandingkan hak yang dimiliki oleh saham biasa pada saat terjadi likuidasi. Besarnya hak atas aktiva merupakan sebesar nilai nominal saham preferan termasuk semua dividen yang belum dibayar jika bersifat kumulatif. Nah, di sini ada jenis-jenis saham preferan. Nah, agar dapat menarik minat investor terhadap saham dan memberikan beberapa alternatif yang menguntungkan baik bagi investor maupun bagi perusahaan yang mengeluarkan saham preferan, maka terdapat beberapa macam-macam saham preferan telah dibentuk, yaitu yang pertama convertible preferred stock, yang dimana convertible preferred stock ini adalah agar dapat menarik minat investor yang menyukai saham preferan, dan beberapa saham preferan menambahkan bentuk di dalamnya yang memungkinkan pemegangnya untuk menukar saham ini dengan saham biasa menggunakan rasio penukaran yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu sale preferred stock. Saham preferan ini memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai yang tentu.
harga ini bisa lebih tinggi dari nilai nominal sahamnya. Dan yang terakhir, floating atau adjustable rate preferred stock atau ARV. Saham ini merupakan saham inovasi baru di Amerika Serikat yang dikenalkan pada tahun 1982. Saham ini tidak membayar dividen, yang dibayar tergantung dari tingkat return dan sekuritas bill. Treasury bill dianggap sebagai aktiva yang tidak mengandung risiko dan jarang dikeluarkan dengan suku bunga yang relatif stabil dari waktu ke waktu, sehingga banyak digunakan sebagai proksi aktiva bebas risiko. Dan itulah penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian Astuti sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi mengenai saham biasa. Jadi pada slide ini adalah kita akan membahas mengenai karakteristik saham biasa, di mana saham biasa memiliki 3 karakteristik, yaitu sebagai berikut. Yang karakteristik yang pertama adalah bahwa pemegang saham biasa mendapat prioritas dalam pemilihan ketua. Kemudian karakteristik yang kedua adalah saham biasa di sini hak penerbitannya akan diutamakan bila mereka menerbitkan saham band. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah tanggung jawab yang terbatas bisa diberikan terhadap saham yang ada. Saham biasa mempunyai sifat kebalikan dari saham prepen dalam hal pengambilan suara, pembagian dividen, dan hak-hak yang lain. Nah, di sini saham biasa itu disebut juga sekuritas, tidak berpenghasilan tetap. Pemegang saham biasa dapat mempengaruhi kebijakan korporasi melalui proses pengambilan suara atau voting dalam tujuan dan kebijakan. Nah, stock split dan memilih dewan direksi perusahaan. Pemegang saham biasa mempunyai keuntungan dalam bentuk dividen dan capital gain. Nah, di sini juga pemegang saham diberikan hak khusus tergantung dari jenis saham, termasuk hak untuk memberikan suara. Jadi ini hak untuk memberikan suara ini adalah ketika pengambilan voting. Kemudian seperti untuk keperluan pemilihan dewan direksi, pembagian pendapatan perusahaan, pembelian saham baru yang dikeluarkan perusahaan, dan hak terhadap aset perusahaan pada saat likuidasi perusahaan. Nah, untuk slide selanjutnya di sini adalah kita akan membahas mengenai hak pemegang saham biasa. Di sini hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa, yang pertama adalah hak kontrol, di mana di sini pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memilih dewan direksi. Ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya. Kemudian hak kedua yang dimiliki oleh pemegang saham biasa yaitu hak menerima pembagian keuntungan. Maksudnya di sini adalah sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatkan bagian keuntungan perusahaan. Nah, meskipun tidak semua saham dibagikan, sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. Laba yang ditahan ini merupakan sumber dana internal perusahaan. Kemudian hak yang ketiga adalah hak primitif. Hak primitif ini merupakan hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama ketika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham yang menyebabkan jumlah saham yang beredar menjadi lebih banyak, sehingga persentase kepemilikan pemegang yang lama akan turun. Hak ini memberikan prioritas kepada pemegang saham lama
untuk membeli tambahan saham yang baru sehingga persentase pemiliknya tidak berubah. Pada slide selanjutnya ini kita akan membahas mengenai saham treasury, di mana saham treasury adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu dengan maksud untuk dijual kembali. Jadi misalnya ketika kita sudah membeli saham ini, jadi saham ini bisa kita jual kembali. Nah, pembelian kembali saham yang beredar sebagai treasury stock dapat dilakukan untuk tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menaikkan harga pasar saham. Kemudian yang kedua adalah saham akan dijual kembali kepada karyawan perusahaan. Yang ketiga adalah saham akan dibagikan sebagai dividen. Kemudian yang keempat adalah saham akan ditukarkan dengan surat-surat berharga lain. Pencatatan saham treasury umumnya menggunakan metode cost. Dalam metode pencatatan saham treasury umumnya menggunakan metode cost, di mana dalam metode cost transaksi saham treasury terdiri dari dua tahap, di mana tahap yang pertama adalah perolehan saham treasury dan tahap yang kedua adalah penjualan kembali saham treasury. Pada saat perolehan, akun saham treasury didebit sebesar harga perolehan dan pada saat penjualan kembali dikredit dengan jumlah yang sama. Apabila saham treasury diperoleh pada waktu dan harga yang berbeda-beda, untuk menemukan harga perolehan saham treasury yang dijual kembali dapat menggunakan metode identifikasi khusus rata-rata dan lain-lain. Nah, dalam metode cost, harga jual penerbitan saham mula-mula tidak mempengaruhi pencatatan dan penerbitan kembali saham treasury. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nirmala dengan NIM 190501127. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang saham treasury. Saham treasury adalah saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu dengan maksud untuk dijual kembali. Pembelian kembali saham yang beredar sebagai treasury stock dapat dilakukan untuk tujuan berikut. Yang pertama, untuk menaikkan harga pasar saham. Yang kedua, saham akan dijual kembali kepada karyawan perusahaan. Yang ketiga, saham akan dibagikan sebagai dividen. Dan yang keempat, saham akan ditukarkan dengan surat-surat berharga lain. Pencatatan saham treasury umumnya menggunakan metode cost. Dalam metode cost, transaksi saham treasury terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, perolehan saham treasury, dan tahap kedua, penjualan kembali saham treasury. Pada saat perolehan, akun saham treasury didebit sebesar harga perolehan dan pada saat penjualan kembali dikredit dengan jumlah yang sama. Apabila saham treasury diperoleh pada waktu dan harga yang berbeda-beda, untuk menemukan harga perolehan saham treasury yang dijual kembali dapat menggunakan metode identifikasi khusus, rata-rata, dan lain-lain. Dalam metode cost harga jual, penerbitan saham mula-mula tidak mempengaruhi pencatatan dan penerbitan kembali saham treasury. Selanjutnya, nilai buku. Nilai buku adalah nilai saham menurut pembukuan perusahaan emiten. Nilai pasar adalah harga dari saham di pasar modal pada saat tertentu. Sedangkan nilai intrinsik adalah nilai seharusnya dari suatu saham atau biasa disebut dengan nilai fundamental. Pemahaman atas ketiga konsep nilai ini berguna untuk mengetahui saham mana yang tumbuh dan yang murah. Nilai saham yang dibukukan berdasarkan biaya atau harga historis yang dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, nilai buku saham biasa. Yang kedua, jumlah modal pemegang saham atau nilai likuidasi saham istimewa ditambah dividen saham istimewa belum dibagikan. Jumlah saham biasa yang diterbitkan pada akhir tahun nilai buku saham istimewa. Yang ketiga, nilai likuidasi saham istimewa plus dividen saham istimewa belum dibagikan jumlah saham istimewa pada akhir tahun
atau book value per share. Book value atau nilai buku adalah nilai sebuah aset atau kelompok aset dikurangi dengan sejumlah penyusutan nilai yang dibebankan selama umur penggunaan aset tersebut. Nilai buku suatu aset dalam periode tertentu bisa berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Hal ini terjadi karena nilai buku suatu aset dipengaruhi oleh metode penyusutan yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Sementara nilai buku saham adalah jumlah rupiah yang menjadi tiap-tiap lembar saham dalam modal perusahaan. Nilai buku ini adalah jumlah yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham pada waktu pembubaran likuidasi perusahaan, jika aktiva dapat dijual sebesar nilai bukunya. Sekian dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri terakhir akan melanjutkan penjelasan materi dari teman-teman saya sebelumnya. Selanjutnya nilai pasar. Nilai pasar atau market value biasanya digunakan untuk menggambarkan beberapa nilai aset atau perusahaan di pasar keuangan. Ini ditentukan bersama oleh pelaku pasar dan digunakan secara bergantian untuk kapitalisasi pasar ketika berhadapan dengan aset dan perusahaan. Hubungan antara nilai pasar dan harga pasar. Di sisi lain, harga pasar mengacu pada harga di mana pertukaran barang terjadi. Ini ditentukan murni oleh permintaan dan penawaran, yang berarti bahwa jumlah yang bersedia dibayar pembeli harus sama persis dengan apa yang bersedia diterima penjual. Nilai pasar dapat dinyatakan dalam bentuk rasio sistematis yang memberikan wawasan manajemen tentang apa yang dipikirkan investor perusahaan tentang organisasi, baik saat ini maupun di masa depan. Yang pertama, laba per saham atau EPS. EPS dihitung dengan mengalokasikan sebagian dari keuntungan perusahaan untuk setiap saham individu. EPS yang lebih tinggi menunjukkan profitabilitas yang lebih tinggi. Yang kedua, nilai buku per saham. Ini dihitung dengan membagi ekuitas perusahaan dengan jumlah total saham yang beredar. Yang ketiga, nilai pasar per saham. Ini dihitung dengan mempertimbangkan market value perusahaan dibagi dengan jumlah total saham yang beredar. Yang keempat, rasio pasar. Rasio pasar digunakan untuk membandingkan nilai pasar perusahaan dengan nilai bukunya. Ini dihitung dengan membagi market value per saham dengan nilai buku per saham. Yang terakhir, price earnings. Rasio PE adalah harga saham saat ini dibagi dengan laba per saham. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari nilai pasar. Kelebihan nilai pasar. Yang pertama, nilai pasar dapat memberikan indikasi apakah saham suatu perusahaan dinilai terlalu tinggi atau rendah, tergantung pada perbedaan antara market value dan nilai wajarnya. Yang kedua, trader dan investor akan sering membeli dan menjual saham berdasarkan temuan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil keuntungan dari pemutusan antara dua harga ketika pasar mengoreksi dirinya sendiri. Kemudian kekurangan dari nilai pasar. Yang pertama, untuk menetapkan market value suatu saham harus ada data historis yang dapat digunakan untuk membandingkan market value satu saham dengan yang lain. Tanpa angka yang sebanding, nilai perusahaan bukanlah indikator yang berguna. Apakah pelaku pasar harus tertarik pada saham tersebut? Harus ada tolak ukur yang digunakan untuk mengukur market value lainnya. Kemudian nilai intrinsik. Secara sederhana, nilai intrinsik adalah nilai yang ada di dalam suatu yang dapat berdiri sendiri. Nilai intrinsik uang merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam uang itu sendiri, mulai dari nominal hingga bahan baku pembuatan. Nilai ini tentunya beda pada masing-masing uang yang berlaku, baik yang ada dalam satu negara maupun negara lain. Contohnya, uang Rp20.000, maka nilai intrinsiknya adalah nominal Rp20.000 yang ditulis. Bahan baku kertas khusus yang membuatnya pun seharga nilai tersebut. Atau pada uang logam Rp100, maka nilai intrinsiknya adalah nominal Rp100 dan bahan baku logam uang tersebut juga sama nilainya. Hal ini juga berlaku untuk nilai intrinsik mata uang di negara lain. Dalam konteks saham ini, intrinsik adalah nilai yang sesungguhnya dari suatu saham yang berbeda nilai buku, book value atau ekuitas. Nilai intrinsik memperhitungkan aset yang terlihat, ekuitas saham dan yang tidak terlihat, prospek, nama besar perusahaan, dan lain-lainnya.
Karena aset yang tidak terlihat ini sulit untuk dikalkulasi, maka dua orang investor kemungkinan akan menjawab berbeda. Jika ditanya berapa nilai intrinsik dari suatu saham, tergantung dari sisi mana mereka menghitung nilai intrinsik tersebut. Dengan demikian, nilai intrinsik adalah suatu ukuran yang subjektif dalam dunia saham. Sekian dari saya, pemateri terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.